Selamat datang kembali, selamat berjumpa lagi di channel Salam Cepat. Pembahasan kita kali ini adalah pembahasan 10 soal report text part 1 ya, report text. Ingat itu ya. Untuk pembahasan lain nanti akan kita selesaikan, dan untuk materi report text bisa dilihat di slide share Salam Cepat. Silakan masuk ke slideshare.net, oke? Ya, kita gunakan cara cepat. Cara cepat ini tidak perlu banyak baca teks, cukup ambil poin pentingnya saja. Oke, kita mulai ya. Ya, di sini ada teks lumayan panjang, ada sekitar 10 kalimat. Nah, cara yang harus kita gunakan adalah fokus pada pertanyaan. Oke? Ya, pertama itu fokus pada pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama adalah the text tell us about. Maksud dari pertanyaan ini adalah apa ide pokok dari teks tersebut. Cara yang perlu kita praktekkan adalah lihat kalimat pertama. Kalimat pertama kita lihat di situ adalah whales are sea living mammals. Maka langsung kita dapatkan jawabannya yang A. Cukup banget ya. Oke, kita buktikan sekarang. Betul apa enggak jawaban kita yang A? Setelah kita lihat ini adalah kalimat pertama, kita harus yakini bahwa kalimat pertama adalah topik sentence-nya. Lalu dibandingkan dengan generic structure pada report text, itu masuk general classification alias pokok bahasanya. Udah pas kan? Lalu kita bandingkan lagi dengan poin A, B, C, D yang ada, bahwa B itu hanya bagian saja, yaitu size-nya saja. Yang C itu juga bagian saja, yaitu habitatnya saja. Yang D juga masih bagian kecil dari whales, yaitu conservation. Karena hanya bagian-bagian, itu bukan ide pokok. Ide pokok harus berbicara suatu hal secara umum. Nah, maka jawabannya yang A. Oke? Mau cara cepat, mau cara lambat, saya kasih. Ya. Oke, number 2. Fokus pada pertanyaan nomor 2, yaitu the false statement about whale. False itu sama dengan salah. Incorrect juga salah. Suatu kondisi tidak ada false, tidak ada incorrect, tapi is not found. Nah, itu sama juga dengan salah, alias tidak ditemukan di dalam teks, ya. Nah, cara yang paling tepat, carilah kata kunci pada masing-masing option. Option A, kata kuncinya large. Ada nggak di dalam teks? Pasti ada, ya. Karena setelah kita lihat ada kalimat some whales are very large. Yang B, ada nggak di dalam teks? Ada. Ya, kata kuncinya adalah smooth. Ini sengaja saya bikin kata kuncinya semua adalah kata sifat. Apakah yang lain bisa? Bisa saja. Tapi untuk memudahkan kita ya. Skin is smooth and shiny. Ada di dalam teks. Kemudian yang C adalah vertikal. Ada di dalam teks? Tidak ada. Adanya di dalam teks adalah horizontal pedals. Maka jawabannya adalah yang C. Oke? Bagaimana dengan yang D? It's large broad head. Ada di dalam option dan teks sesuai. Temu kan jawabannya? Oke. Sekarang kita ke number 3. Dengan kata dasar this ini adalah pronoun alias kata ganti. Kata ganti adalah menggantikan kata yang dekat dengannya. Kata yang menggantikan kalimat yang dekat dengannya. Dekat di sini bisa kita lihat dari dua kalimat yang bersandingan, yaitu the skin is smooth and shiny and beneath it lies a layer of fat. This is up to 30 cm in thickness and serves to conserve head and body fluids. Kata this itu menjelaskan kata benda yang dekat dengannya. Kata benda pada kalimat sebelumnya adalah the skin and a layer of fat. Ada dua hal itu. Pilih salah satu. Oke? Jelas dong? Jawabannya yang D. Oh, gampang banget. Sekarang kita buktikan bahwa pronoun itu menggantikan kata atau kalimat yang dekat dengannya. Ada nggak kata atau kalimat yang agak jauh? Ada. Yang A itu 3 kalimat sebelum kata tersebut. Yang B tidak ada di dalam teks. Yang C itu ada di kalimat kedua sebelum kalimat tersebut. Nah, maka yang
tepat adalah yang D. Oke? Cara cepat sudah kita dapat, cara yang logika yang sesuai dengan konteksnya juga kita dapat. Maka yakinlah jawabannya yang itu ya. Sekarang bagaimana dengan yang number 4? Saya rasa ini yang number 4 ini yang sangat mudah. Karena kata kunci dari kalimat tersebut, the position of nostril adalah kata nostril. Nah, bagaimana caranya? Cukup cari kata nostril di dalam teks. Muncullah pada sebuah kalimat lengkap, it has single nostril on top of its large broad head. Mau saya bantu jawabannya yang mana? Sudah jelas dong. Jawabannya yang top of its large broad head. Jadi yang D ya. Oke. Sekarang yang number 5. Exceed. Mungkin kita belum paham apa itu maknanya. Tapi ada kata lain yang agak sedikit familiar ya kita dapatkan, yaitu kata length ya. Nah, inilah cara kita untuk mensiasati kata yang tidak kita ketahui, yaitu kita memaknainya dari kata lain atau unsur lain yang ada di dalam teks tersebut atau kalimat tersebut. Length itu kata benda, kata sifatnya adalah long ya, atau kata dasarnya long. Maka dari materi degree of comparison yang pernah kita dapatkan di kelas 10 atau kelas 11, muncullah kata longer, kata dasarnya long. Greater, kata dasarnya great. More than, kata dasarnya many atau much ya. Bigger, kata dasarnya big. Maka jawabannya adalah yang A ya, longer, karena dekat dengan kata length. Nah, bagaimana dengan teks kedua, Pak Tipus? Sama cara penyelesaiannya. Oke, yaitu teks ini diberikan pertanyaan pertama, what animal is being described? Ini hanya permainan kata saja, yang mana makna sebenarnya adalah menanyakan tentang ide pokok. Oke, ide pokoknya apa sih teks itu? Sama cara penyelesaiannya, yaitu kalimat pertama menjelaskan ide pokoknya. The platypus is a semi-aquatic mammal endemic to North Australia including Tasmania. Udah jelas sekali kan? Ya, jawabannya platypus, yang C ya. Nah, sekarang kita mau cek lagi, betul apa nggak jawaban kita kayak gitu? Karena itu kayaknya terlalu cepat itu. Ya, silahkan dilihat. Kalimat pertama adalah topic sentence, dan kalimat pertama masuk kategori general classification pada text report, dan begitu kita cek rhinoceros atau yang B itu tidak ada di dalam teks, tidak dibahas dalam teks. Kemudian octopus juga sama, mosquito tidak ada di dalam teks ya. Maka jawabannya yang C ya. Oke, sekarang number 7. How much does the platypus weigh? Tadi kita sudah dapat cara penyelesaiannya menggunakan kata kunci. Kata kuncinya apa ya? Betul sekali, kata weight. Weight itu artinya berat, beban. Ya, di sini weight tanpa T maknanya kata kerja. Beratnya berapa? Ya, sementara weight adalah kata benda dengan akhiran T. Oke, sekarang kalau kita sudah dapatkan kata kuncinya, maka cari kalimat lengkapnya. Oke, kalimat lengkapnya menggunakan kata weight varies considerably from 0.7 to 2.4 kg, with males being larger than females. Mana kata yang sama? Ting tong. Ya, bukan 2,5. Ting tong. Bukan 2,6. Bukan 2,7 tapi 2,4. So the answer is A. Ya. Oke. Kita ke number 8. Why is the platypus different from other mammals? Cara yang perlu kita praktekkan adalah cari kata kunci. Oke? Cari kata kunci dari pertanyaan tersebut, dan kata kuncinya adalah different atau berbeda dibandingkan mamalia lainnya. Bagaimana cara kita mendapatkan kata kunci itu? Sudah kita lakukan. Sekarang hubungannya dengan paragraf atau hubungannya dengan teks, cari kata yang sama maknanya, berbeda. Ya, di sini ada kata the only mammals, satu-satunya mamalia. Oh, berarti ini berbeda nih. Ya, that lays eggs, yang bertelur, instead of giving birth, bukannya melahirkan. Tuh kan?
The only mammal that lays egg. Kata apa atau option mana yang sama pemahamannya dengan lays eggs? Yang D persis. Dapat kan? Betul nggak? The only mammal, satu-satunya. Satu-satunya berarti dia berbeda memang. Maka itu jawabannya. Oke? Kita ke number 9. Nah, ini sangat mudah sebetulnya ya. Yaitu the platypus is semi-aquatic mammal endemic to East to North Australia including Tasmania. Tadi sudah kita bahas sebagian ya. Saya ingatkan kembali, generic structure of report text adalah general classification dilanjutkan dengan description. Maka jawabannya yang B. Betul sekali. Ya, general classification. Oke. Nah, barangkali pernah mendengar reorientation, ya, itu masuk recount text, generic structure dari recount text. Kemudian orientation juga sama ya, ada di naratif atau recount text. Nah, untuk report text adanya general classification dan description. Oke? Nah, kita ke nomor terakhir. Nah, ini pertanyaan yang mungkin agak dalam ya, tapi sekali lagi dengan cepat pasti dapat jawabannya secara cepat dan tepat ya. Cara yang pertama, carilah kata kunci dari pertanyaan tersebut. Based on the text, we can conclude, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dibandingkan di situ adalah male or female. Lalu kata sifatnya adalah bigger or longer. Maka dua kata itu aja yang diulik, yang dicari ya. Di dalam teks dapat kita peroleh beberapa kalimat. Di sini kita ada dua kalimat yang membahas tentang dua hal itu. Bigger, longer, male, female. Kalimatnya adalah weight varies considerably from 0.7 to 2.4 kilograms with males being larger than females. And male average 50 cm total length whilst the female measure approximately 45 cm. Jadi ada dua hal. Yang pertama dibahas males being larger, lebih besar. Lalu male 50 cm total, sementara female 45 cm. Ada kata larger, ada kata longer atau lebih panjang. Nah, di sini tidak ada ya larger, adanya bigger. Nah, di sinonimkan kata larger itu sama dengan bigger. Maka yang mana nih yang mengatakan male is bigger and larger? Ternyata option yang A itu mengarah pada kesimpulan tersebut. Ya, boleh kita cek ya. Yang B, the female is bigger. Kalau the female is bigger, female di sini tidak dicantumkan bigger, tapi male yang bigger. The male and the female are both big. Di sini ada ungkapan sama artinya ya, antara female dan male itu sama. Ternyata kan tidak ada yang lebih besar. The male is bigger, but the female is longer. Male-nya lebih besar, female-nya lebih panjang. Ternyata tidak. Maka sekali lagi yakin dengan jawaban yang A dengan teknik Macapat. Oke? Silahkan dipelajari sekali lagi berkali-kali supaya paham, karena teknik ini bisa digunakan pada semua jenis teks ya. Oke? Jangan lupa untuk di subscribe, di komen, dan di like. Lalu kita berbagi dengan teman-teman kita di seluruh Indonesia supaya sama-sama bisa bahasa Inggris, bisa mendapatkan hasil bahasa Inggris dengan baik dengan chat. Oke? Semangat selalu and see you.